Jalan kayak goyang-goyang kan. Mana ya? Kan pengen lah. Halo, apa ini bener dari bengkel Elok Jaya? Saya banyak nggak enak ini kayak goyang-goyang dari tadi jalan. Ke sini nggak? Tolong benerin. Oh iya ya, tak tunggu. Aduh, tadi lokasinya di mana ya? Oh, ini udah kirim. Bos, ini ada pelanggan bos. Mana? Ini lokasinya di sini. Di mana? Ada. Kita sekarang kita ke sana yuk. Ayo. Ini bos, lokasinya bos. Oh iya, ayo. Tuh, lama banget ya. Udah sore lagi. Gimana ya ini? Mana ya bos? Oh iya Itu bos. Kenapa mas? Ini dari bengkel Elok Jaya. Oh iya betul. Iya mas. Oh ini buat saya mas. Dari tadi jalan goyang-goyang rudanya. Oh ini kan dengan salah dari situnya. Ya mas minta bantuannya mas. Nanti saya ini nyuruh anak buah saya suruh. Oh siap. Bos santai. Oke. Aduh mas, udah maghrib lagi gimana mas? Nggak apa-apa mas, ini tunggu ya lagi. Oh yaudah mas. Lewat mas. Apa saya emang ikut saja ya? Bos, sini bos. Ini bos. Iya. Kenapa? Ini bos, saya nggak tahu cara pakainya ini. Coba masukin dulu. Ini bos. Coba bos, ini bener nggak bos kayak gini bos? Ya sudah betul. Ini, bos. Ini pasang ya bos ya? Ya. Diangkat aja ini bos. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah 5 tahun aku kerja di bengkel, tapi tidak tahu prinsip kerja kamera hidrolik. Coba saya tanya bos bos, sini bos, coba bos, saya mau tahu ini bos, gimana bos? Jadi gini, dongkrak hidrolik adalah salah satu aplikasi dari hukum Pascal yang terdapat dalam fisika. Dan untuk prinsip kerja dongkrak hidrolik, saat penghisap diberi gaya tekan, gaya tersebut akan diteruskan melalui fluida atau minyak yang terdapat dalam pompa. Nah, lalu akibatnya minyak dalam pompa akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar dan mengangkat beban yang ada di atasnya. Jadi begitu untuk prinsip kerja dongkrak hidrolik. Paham? Baru tahu Itu untuk pembelajaran buat kamu. makasih ya bos ya udah belajar. Oh iya bos, saya mau tanya lagi bos, untuk bagian-bagian yang ada di dongkrak itu apa aja? Jadi untuk bagian-bagian yang terdapat dalam dongkrak cuma ada 2, pengangkat sama tuas. Seperti itu aja. Iya. Secara umum, dongkrak hidrolik terdiri dari 3 bagian mekanis, yaitu sistem pengangkat beban, sistem pompa hidrolik, dan sistem pemompa atau pengungkit. Pada sistem pompa hidrolik, terdapat 2 buah tabung yang saling terhubung satu sama lain, berisi zat cair dan dibatasi oleh katup-katup sebagai pintu sirkulasi zat cair. Masing-masing tabung memiliki diameter dan luas penampang yang berbeda. Tabung pertama memiliki diameter dan luas penampang yang lebih kecil. Tabung kedua memiliki diameter dan luas penampang yang lebih besar.
Selain itu, setiap tabung juga memiliki pengisap dengan ukuran yang sama dengan diameter dan luas penampang tabung. Sistem pompa hidrolik juga memiliki tabung cadangan yang berisi zat cair dan dibatasi oleh sebuah katup. Apabila pengisap tabung kecil ditarik sehingga bergerak ke atas, maka katup pembatas antara tabung kecil dan tabung besar akan tertutup. Kemudian, katup-katup tabung cadangan akan terbuka sehingga zat cair yang berada di tabung kedua akan terkunci. Sedangkan zat cair yang terdapat pada tabung cadangan akan terhisap dan mengisi ruang di tabung pertama. Kemudian apabila penghisap tabung kecil ditekan sehingga bergerak ke bawah, maka katup pembatas antara tabung kecil dan tabung besar akan terbuka, dan katup-katup tabung cadangan akan tertutup. Sehingga zat cair yang berada di tabung cadangan akan terkunci. Sedangkan zat cair yang terdapat pada tabung kecil akan terdorong masuk ke tabung besar yang secara otomatis mendorong pengisap tabung besar ke arah luar. Pada saat penghisap tabung luar terdorong, maka sistem pengangkat beban yang terhubung pada penghisap tabung besar akan bergerak ke atas. Sementara itu, untuk menurunkan sistem pengangkat beban dilakukan dengan membuka katup yang membatasi antara tabung besar dan tabung cadangan. Proses ini membuat zat cair yang berada di tabung besar akan kembali masuk ke tabung cadangan sehingga pengisap tabung besar akan tertarik. Prinsip kerja dongkrak hidrolik cukup sederhana dan didasarkan pada hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Masih ingatkah kalian dengan percobaan hukum Pascal? Pada percobaan sederhana hukum Pascal, diperlihatkan bahwa tekanan pada tabung kecil atau P1 sama dengan tekanan pada tabung besar atau P2. Penjelasannya adalah apabila pengisap tabung kecil dengan luas penampang A1 diberikan gaya ke bawah sebesar F1, maka pengisap tabung besar dengan luas penampang A2 secara otomatis mendapatkan gaya ke atas. Oh iya bos, ini mobil udah kelar bos. Udah sana, silakan kamu panggil pelanggan itu. Baik, bos. Mas, ini mobil udah kelar mas. Gimana, mas? Oh, coba, Makasih mas. ya coba dicek dulu mas barangkali itu. Gimana mas? Beres? Oh, ya mas, makasih mas. Oh yaudah, itu aja ya mas ya. Ya mas. Makasih mas. Bos, kita pulang dulu bos. Ya mas, sini bos, saya bawain bos. Aduh, si. Gimana bos? Terima kasih telah menonton dan menikmati video dari kita. See you. Dadah.